Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah STEM izin memaparkan hasil proyek kami, yaitu di pipa hidrolik tanpa listrik. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Nazif Kavalik dengan digit terakhir 028. Halo, perkenalkan nama saya Mustika Chandra Kirana dengan 3 digit terakhir 085. Hai, nama aku Aprilia Alda Kirana dengan NIM 087. Halo, nama saya Putri Angelita Nisrina Anbaro dengan NIM 141. Halo, saya Ulia Latifatul Bisyara dengan NIM 089. Proyek dari kelompok kami berjudul Pompa Air Tanpa Listrik, Aplikasi Tekanan Hidrostatis dan Hukum Pascal. Proyek ini termasuk ke dalam kategori sederhana yang memanfaatkan prinsip-prinsip fluida, yaitu tekanan hidrostatis dan efek palu air atau water hammer effect yang berkaitan erat dengan hukum Pascal untuk memindahkan air dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi tanpa menggunakan listrik. Tujuan utama proyek ini adalah merancang, membuat, dan juga menguji prototipe pompa hidram sederhana yang dapat berfungsi secara mandiri. Proyek ini tuh bertujuan untuk mengatasi masalah akses air di daerah terpencil atau lokasi yang memiliki perbedaan ketinggian atau terjun air di mana sumber air berada di bawah pemukiman. Pompa ini menawarkan solusi yang ekonomis dan juga ramah lingkungan karena tidak membutuhkan biaya operasional untuk listrik atau bahan bakar. Pompa hidram bekerja dengan memanfaatkan hukum-hukum dasar fisika, fluida khususnya tekanan hidrostatis, efek palu air atau water hammer, dan juga hukum Pascal. Tekanan hidrostatis terjadi ketika air dari sumber yang lebih tinggi dialirkan melalui pipa masuk, sehingga memiliki energi potensial gravitasi. Saat air mengalir deras dan klep buang tiba-tiba menutup, terjadilah efek palu air, yaitu lonjakan tekanan mendadak akibat aliran yang terhenti. Lonjakan tekanan ini mendorong sebagian air masuk ke dalam tabung udara yang berfungsi sebagai penampung energi. Karena udara yang bersifat elastis, tekanan di dalam tabung akan menekan air ke arah pipa keluaran. Prinsip hukum Pascal menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida akan diteruskan sama besar ke segala arah, sehingga memungkinkan air akan terdorong ke ketinggian yang lebih tinggi daripada sumber awalnya. Dengan siklus ini, pompa hidram mampu mengangkat sebagian kecil air secara berulang tanpa membutuhkan energi listrik maupun mesin tambahan. Oke, untuk alat bahan yang digunakan dalam proyek pompa hidram tanpa listrik ini, yang pertama ada pipa peralon, di mana pipa peralonnya ini telah dipotong menjadi 4 bagian ya teman-teman. Jadi ada pipa peralon sepanjang ada yang 40 cm, 30 cm, 30 cm, dan juga 10 cm. Dan selain pipa peralon PVC, kita juga menggunakan sambungan T untuk menghubungkan pipa peralon dan juga sambungan L. Selain itu, yang terpenting kita membutuhkan 2 katup ataupun keran yang bisa membuka tutup aliran air. Jadi alat bahan yang kita gunakan adalah seperti ini teman-teman. Oke, jadi untuk langkah pembuatan dalam pembuatan pompa hidram tanpa listrik, yang pertama adalah kita mengambil satu peralon panjang, lalu kita hubungkan dengan T-nya seperti ini teman-teman. Setelah itu, ini kan ada 2 sambungan yang masih kosong teman-teman. Kita isi juga sambungannya dengan pipa peralon yang panjang sama panjangnya ke dalam sisi sebelah kanan dan juga sisi sebelah atas. Selanjutnya kita hubungkan dengan sambungan L untuk kita hubungkan di pipa peralon yang terakhir. Selanjutnya untuk sisa katupnya ini kita letakkan di sebelah kanan dan juga kiri pipa pompa hidram ini. Kan seperti inilah bentuk pompa hidram yang telah kita rangkai teman-teman.
bisa. Selanjutnya untuk integrasinya terhadap STEM itu yang pertama ada menurut sains itu tekanan hidrostatis, tekanan yang diberikan oleh fluida atau air yang diam pada suatu titik akibat gaya gravitasi. Rumusnya P sama dengan rho GH, di mana rho adalah massa jenis air, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian kolom air. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh fluida atau air yang diam pada suatu titik akibat gaya gravitasi. Selanjutnya, hukum Pascal, tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruang tertutup akan dituliskan sama besar ke segala arah. Untuk aplikasi dalam proyeknya sendiri yaitu ketika katup plastik ditutup secara tiba-tiba, energi kinetik aliran air atau dari tekanan hidrostatis diubah menjadi tekanan atau energi potensial yang sangat besar di dalam pipa. Tekanan besar inilah atau water hammer yang memanfaatkan hukum Pascal tekanan tersebut mencari jalan keluar, dan karena katup plastik tertutup, ia hanya bisa mendorong air ke atas melalui pipa delivery menuju tangki penampung yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk hukum sehingga ada hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Untuk aplikasinya sendiri itu penutup katup plastik yang cepat adalah pemicunya. Energi kinetik aliran air yang besar diubah secara mendadak menjadi energi tekanan, menciptakan pukulan atau palu yang mendorong air ke ketinggian yang tidak mungkin dicapai hanya dengan tekanan hidrostatis awal. Selanjutnya untuk teknologinya sendiri yaitu material dan komponen, di mana pemilihan material berdasarkan sifatnya. Itu ada pipa PVC dipilih karena kuat, menahan tekanan, ringan, murah, dan mudah dibentuk atau dipotong dan direkatkan. Yang kedua ada katup atau valve, yaitu katup plastik yang digunakan harus sejenis yang dapat ditutup dengan sangat cepat, atau biasanya katup jenis lock atau plate. Ini adalah teknologi kritis untuk menghasilkan water hammer yang efektif. Yang ketiga ada perekat atau PVC glue, yaitu teknologi perekat khusus untuk menyambung pipa agar kedap air dan kuat menahan tekanan. Selanjutnya untuk engineering, yaitu langkah membuat prototipenya, di mana kita menyiapkan jerigen sebagai tabung udara atau penampung tekanan. Yang kedua, kita memotong dan memasang pipa PVC sesuai ukuran. Yang ketiga, pasang kartu kotak pada pipa. Yang keempat, menyambungkan semua pipa ke jerigen untuk membentuk pompa sederhana. Untuk uji cobanya sendiri itu dengan mengalirkan air dari sumber ke air, mengalirkan air dari sumber menjadi air akan naik dan keluar lewat pipa tanpa listrik. Yang terakhir untuk matematiknya yaitu mengukur volume air. Contohnya berapa liter air yang bisa dipompa dalam 1 menit. Untuk SMP bisa cukup dengan menghitung pakai gelas ukur. Dalam 1 menit pompa menghasilkan 2 liter air. Terus kita bisa menghitung debit air dengan rumus U sama dengan volume dikit. Berdasarkan dari proyek yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa pompa hidram sederhana berhasil dirancang sebagai solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan akses air di daerah terpencil ataupun wilayah dengan perbedaan ketinggian. Pompa ini memiliki keunggulan karena dapat berfungsi secara mandiri tanpa membutuhkan energi listrik maupun bahan bakar, sehingga ekonomis, ramah lingkungan, dan berpotensi meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat yang membutuhkan. Sudah.